Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pembahasan tentang kitab-kitab yang sangat perlu bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari dan membacanya. Yang ke-11 dan yang terakhir, Syekh mengatakan Kutubul Fatawa, kitab-kitab fatwa. Kitab-kitab tentang fatwa-fatwa ulama. Wa a'ni biha, dan yang saya maksud dengan fatwa-fatwa di sini adalah al-fatawa lil masyayikh, fatwa-fatwa yang difatwakan oleh para masyayikh, yaitu Samahatul Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah Ibn Jibrin, dan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa rahimahumullahu jami'an. Wala aqulu hadza min babit takhsis. Saya tidak mengatakan ini, maksudnya menyebut 4 orang ini untuk mengkhususkan. Wa inna ma dzakartu haula'il arba'ah. Namun saya sebut mereka berempat. Duna ghairihim, bukan yang lainnya. Lianna fatawahum min ahsani ma yabtadi'u bihi talibul ilm. Karena fatwa-fatwa mereka adalah fatwa-fatwa terbaik yang harus seorang penuntut ilmu memulainya. Wa idza aradta tarsikh hadhihi al-fatawa fi dhihnik, dan apabila engkau menginginkan untuk memantapkan fatwa-fatwa ini dalam otakmu, dalam pikiranmu, faqra'is su'al, maka bacalah pertanyaannya. Tsumma intadhir, kemudian tunggulah. Wala taqra' al-jawaba, dan jangan langsung membaca jawabannya. Hatta tastahdhira ma 'allamakallah, sehingga engkau mencoba menghadirkan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Wa haris 'ala an ta'tiya bil jawab, dan berusahalah untuk mendatangkan jawaban. Mimma 'indaka min al-ilm, dari ilmu yang kau miliki. Walau akhta'ta fala itsma 'alaik, seandainya engkau salah maka tidak berdosa insyaallah. Li'annaka lasta fi maqamil futya, karena engkau tidak sedang berfatwa. Fa bihadhihi tariqah, dan dengan cara ini takunu mutasyawwiqan li ma'rifatil jawab, engkau akan sangat kepingin untuk mengetahui jawabannya. Waqad awsaitu ba'dal ahibbah, dan saya telah menasihatkan kepada sebagian ikhwah, lamma aradu talaba, tatkala mereka ingin belajar, wa tahsila ba'dil ilmi, dan mendapatkan sebagian ilmu, bi qira'atil fatawa bi hadhihi tariqah, untuk membaca fatwa dengan cara ini. Fa akhadhu kitabal fatawa li samahati Syekh Ibn Baz, lalu mereka mengambil fatwa, kitab fatwa Syekh Ibn Baz, alladzi taba'athu muassasatu da'wah, yang dicetak oleh muassasah dakwah. Fakana ahaduhum yaqra'us su'al, salah satu di antara mereka membaca pertanyaan. Summa kullu wahidin minhum yujibu bihasabi ma 'indahu minal ilm,
Kemudian masing-masing di kalangan mereka menjawab sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Wala ya'thamu ahadun insyaallah, dan tidak ada satupun yang berdosa insyaallah, li'annal maqama laysa maqam futya, karena kondisi itu bukan sedang berfatwa. Lakinnahu, namun itu hanyalah mimba bitarhil mas'alati, untuk menyampaikan permasalahan, listikhraji ma indahum, untuk mengeluarkan apa yang mereka miliki dari ilmu. Fa idza ajaba kullum bima indahu, apabila masing-masing sudah menjawab dengan apa yang ada padanya, qara'a sahibus su'al al-jawab, maka yang menyampaikan pertanyaan tadi pun menjawab. Ba'da an takunan nufusu, setelah jiwa itu musta'iddatan listiqbali hadzal jawab, bersiap-siap untuk menerima jawaban tersebut. Fa idza sami'ahu talibul ilmi, dan apabila itu didengar oleh seorang penuntut ilmu, zada rusukhul jawabi fi dhihnih, maka kemantapan jawaban itu semakin bertambah dalam pikirannya. Wa hadhil fatawa, dan fatwa-fatwa ini, fahmuha mutayassirun, memahaminya mudah. Li'annana na'ishu fi mujtama'in wahidin, karena kita hidup dalam satu masyarakat. Wa na'ishu baina unasin, dan kita hidup di antara manusia. Shkalatuhum takadu takunu mutasawiyatan, permasalahan mereka hampir sama. Wal ajabu, dan yang mengherankan, annaka tajidus su'ala yatakarraru alaina asyaratil marrat, yani bahwasanya engkau mendapatkan pertanyaan itu berulang-ulang puluhan kali. Nadharan likathrati su'alin nasi anhu, mengingat banyaknya pertanyaan manusia tentang masalah tersebut. Wa li'umumil balwa bihi, dan karena banyak terjadi. Ma'adhalik, meskipun demikian, yatakhabbatu aktsaruna fil jawabi anhu, kebanyakan kita tidak becus dalam menjawabnya. Fahris ala qiraati hadhil fatawa, maka bersungguh-sungguhlah untuk membaca fatwa-fatwa ini, khususan idza kanat mashubatan bid dalil, terutama apabila disertai dengan dalil, hatta tuzilal jahla an nafsika, sehingga engkau menghilangkan kebodohan pada dirimu. Fahadihi ba'dul kutub, ini adalah sebagian kitab al-muhimmah yang penting. Fahris al-iqtina'iha wa qira'atiha, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan dan membacanya, kama bayyantu laka sabiqa, sebagaimana yang telah saya jelaskan. Terakhir ya akhwan barafiddin azanillahu iyyakum, Syekh setelah membahas tentang kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu yang beliau sarankan untuk kita memulai pelajaran dari kitab tersebut, dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini tidak harus kita ambil apa adanya, karena yang beliau sampaikan adalah untuk masyarakat Saudi, dan untuk negeri kita maka terjadi perombakan, yakni penyesuaian antara apa yang disebutkan oleh Syekh dengan kondisi penuntut ilmu di negeri kita. Yang terakhir tentang masalah kitab fatwa, tentang masalah kitab-kitab fatwa. Aku lihat barakallahu fiikum, dan ini sedikit ana tambahi dengan istihad ana pribadi, bahwasanya membaca kitab fatwa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu belum memiliki bekal ilmu yang mapan dan dia ingin mengetahui permasalahan yang dia hadapi. Dia baru awal-awal belajar, yani mungkin mubtada' khabar ia masih belepotan, fikih juga masih di penghujung awal, hadis juga masih di awal-awal masa belajar. Tidak ada bekal sedikit pun bagi dia untuk bisa kira-kira mereka-reka jawaban. Dia dihadapkan pada satu permasalahan ilmiah yang dia butuh jawaban. Jadi yang dia butuh jawaban. Karena sekarang dia butuh jawaban,
Maka bagi dia ada dua kemungkinan. Bisa dia bertanya kepada para asatidah yang ada di sekelilingnya, atau ini bertanya kepada orang-orang yang dia anggap mampu untuk menjawab pertanyaannya, dan itu mudah dilakukan. Yang kedua, membaca, menelaah kitab-kitab fatwa, barangkali ada yang pas dengan permasalahannya sehingga dia mengetahui jawabannya. Dan ini untuk orang Indonesia ya akhwan, mau tidak mau harus fatwa yang berbahasa Indonesia, fatwa terjemahan, gitu ya. Fatwa terjemahan, dan kayaknya di saat ini, di zaman ini tidak ada satupun kitab kecuali sudah ada terjemahannya. Di saat ini ya akhwan. Ini ana pernah memasuki sebuah kitab, sebuah perpustakaan, sebuah toko buku. Ana terkagetkan dengan kitab-kitab terjemahan yang subhanallah. Tafsir Ibnu Jarir, tak kira kitab asli, terjemah ternyata lengkap. Tafsir Qurtubi, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dan yang lain. Saya subhanallah. Ini orang-orang ini menerjemahkan kitab-kitab semacam ini untuk apa? Pikiran anak. Kalau bagi pemula, mereka nggak butuh kitab tafsir Tabari. Kalau bagi penuntut ilmu pemula ya akhwan, mereka bukan waktunya, bukan layak dan tidak layak untuk memasuki tafsir Tabari. Karena itu tafsir kelas tinggi. Kalau bagi seorang santri yang sudah mumpuni bahasa Arab, ngapain baca bahasa Indonesia? Kan itu. Ini. Kenapa tafsir-tafsir macam itu terjemahkan? Tafsir apa itu Muhalla, Al-Muhni, hampir semua kitab-kitab Indo itu ada terjemahannya. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada penerjemah dan penerbitnya. Tapi akhwan, itu bagi pemula, yaitu orang-orang yang membaca fatwa hanya untuk mencari jawaban permasalahan. Taib. Yang kedua, orang-orang ya akhwan yang membaca fatwa, dan itu adalah amsalukum, untuk latihan menguasai ilmu syar'i dan penerapannya. Tatkala dasar-dasar ilmu fikih sudah dimiliki, maksudnya sudah pernah khatam meskipun sekali, gitu ya. Kitab usul fikih. Kemudian dasar-dasar ilmu bahasa Arab sudah bisa dia fahami. Dan yang lainnya, secara umum global permasalahan syar'i itu sudah dia miliki, globalnya, bukan perinciannya. Maka untuk mengetahui tingkat ilmiah dia dan untuk latihan terhadap kalau ada satu masalah yang ditanyakan kepada dia, maka cara yang dipaparkan oleh Syekh ini sangat bagus, yaitu mencoba ilmu yang kita miliki dengan cara membaca fatwa para ulama. Baca soalnya, tutup jawabannya. Pertanyaan Fadilatul Syekh, gitu ya. Seakan-akan antum yang ditanya, gitu ya. Yani, saya itu begini, kondisinya begini. Ya, ambil masalah-masalah ringan, masalah wudhu, masalah sholat, itu yang insya Allah sudah kita pahami. Yani, maka berilah kepada kami fatwa. Tutup jawabannya, jangan dibaca. Apa kira-kira jawabannya? Coba direnungi. Penjabaran Ustadz kemarin itu keterangannya kayak gini. Berarti jawabannya begini. Insya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan benar, gitu ya. Setelah itu buka jawabannya, ternyata salah. Ya, insya Allah. Ternyata salah, alhamdulillah ternyata salah, berarti ini tadi saya salah. Ya. Gitu terus. Jadi lama-lama insya Allah Subhanahu wa taala akan kita mengetahui titik-titik kelemahan dan titik-titik kesalahan kita. Tapi ya wawancara ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang minimalnya menguasai dasar-dasar ilmu syar'i. Fikih sudah pernah khatam meskipun sekali. Maksudnya khatam dari awal kitab Thaharah sampai akhir ujung kitab fikih. Ini. Kemudian dasar-dasar ilmu bahasa Arab, bisa menguasai bahasa Arab dengan mapan. Kemudian dasar-dasar ilmu usul, dasar-dasar ilmu yang lainnya sehingga mampu bagi dia jadi untuk memahami satu permasalahan. Adapun baru setengah tahun belajar kemudian membaca fatwa dengan cara semacam itu ngawur dan nggak ada fungsinya. Ini itu ngawur dan tidak ada fungsinya. Jadi hal ini perlu jadi untuk difahami tentang bagaimana kita membaca fatwa para ulama. Dan secara umum ya akhwan, untuk melatih kemampuan ilmiah
itu adalah lakukan studi sendiri untuk kemudian dibandingkan dengan hasilnya para ulama. Lakukan itu terus-menerus dalam semua disiplin ilmu, maka lama-lama antum akan mempunyai kafa'ah ilmiah yang mapan. Contoh ya akhwan, tentang masalah kalau antum kepingin mendalami ilmu hadis, fahami dulu kaidah-kaidah ilmu hadis dalam ilmu mustalah. Minimalnya yang dikatam sekali atau 2 kali. Minimalnya ya akhwan, Baiquniyah, Taisir, mustalah hadis, kemudian satu level di atasnya itu katam dan faham ya akhwan. Katam dan faham. Selesai dan faham. Setelah itu coba jadi untuk menelaah kemampuan kita dalam ilmu hadis, untuk mendeteksi apakah kita itu sudah mampu reka-reka apakah hadis ini sahih atau hasan atau lemah atau palsu. Kan berarti kalau sudah selesai nuzhatun nazar minimalnya kan tahu ilmu jarh wa ta'dil. Dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit ya kawan, enggak banyak-banyak, dikit-dikit gitu. Ambil satu hadis, buka Sunan Abi Dawud. Jangan Sahih Bukhari ya kawan, karena Sahih Bukhari jelas. Ambil Sunan Abi Dawud atau Musnad Ahmad. Baca sanadnya, qala Imam Ahmad haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca tahqiq, kalau sudah ada tahqiq itu jelas gitu di bawahnya. Kemudian telusuri satu persatu. Imam Ahmad mengatakan haddatsana fulan. Fulan ini siapa ya? Itu menelusuri dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil. Ketemu fulan ini thiqah. Buktinya kitab ini dan ini. Kemudian di sini terakhir hadis ini berarti lemah misalkan karena ada fulan ibnu fulan. Buka keterangan para ulama, benar alhamdulillah. Salah alhamdulillah. Benar alhamdulillah. Ini karena berarti kita sudah memiliki dasar-dasar kafa'ah ilmi yang insyaallah mapan. Ini salah alhamdulillah ya, namanya orang latihan ya. Namanya orang latihan, salah wajar gitu. Tapi itu kalau sudah punya dasar ilmiah. Begitu ya akhwan, juga dalam masalah fikih. Kalau ingin mempelajari misalkan satu masalah saja, menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? Telusuri dari belajar sendiri sampai menyimpulkan hasil sendiri. Baru kemudian nanti dibandingkan dengan keterangan para ulama. Dan itu adalah cara-cara yang paling bagus untuk memulai mutalaah, untuk memulai menelaah satu permasalahan. Tapi ya ikhwan, ini dilakukan pada tahap akhir. Setelah kita mempunyai dasar-dasar ilmiah. Oleh karena itu Syekh menjadikan masalah fatwa ini dalam tahap atau dalam poin yang terakhir, karena memang ini tidak bisa dilakukan di awal-awal belajar. Itu adalah dilakukan tatkala orang sudah mempunyai dasar-dasar ilmiah dalam masalah-masalah semacam itu. Wallahu a'lam. Ya. Itu beberapa kitab yang dipaparkan oleh beliau rahimahullahu hafizahullahu taala. Kita teruskan sekarang al-qadhiyah ats-tsaniyah, masalah yang kedua yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Wa adzkuruha amtsilatun li syahdzil himmah. Beberapa contoh ini untuk membangkitkan semangat. Kita lihat beberapa gambaran perjalanan hidup para ulama, gambaran perjalanan menuntut ilmu para ulama, dan kita bandingkan antara semangat dan perjuangan mereka dengan diri kita. Dan kita akan tahu bahwasanya, dan ini sudah sering kita ulang-ulang, kalau memang mereka dengan cara mereka jadi ulama, wajar. Dan terkadang kita harus sadar dengan mengatakan kita dengan cara kita jadi bukan ulama, itu juga wajar. Jadi karena kita dengan Imam Bukhari, kita dengan semua ulama-ulama yang lain itu sama. Terlahir sama-sama tidak mengetahui apa-apa. Yang membedakan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan yang keras dalam menuntut ilmu. Wa adzkuruha, dan saya sebutkan li'annaha tu'inu ala tarkil ya'si wal qunut. Yani karena itu akan menolongmu, membantumu untuk meninggalkan perasaan putus asa. Wa ala adami ihtiqariz zat, dan tidak meremehkan diri sendiri, merasa tidak mampu, merasa gagal, merasa tidak mungkin bisa sebelum dia berusaha.
Dan orang ya ikhwan, kalau belum apa-apa sudah merasa nggak bisa, itu nggak bisa beneran. Ini orang kalau melihat kitab nahwu tebel men, kapan selesainya? Nggak selesai-selesai, nggak akan selesai-selesai dan nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena dia dari awal itu sudah tidak mampu untuk menguasai perasaan gagal pada dirinya. Lianna ba'dhan nas yuqannitu nafsahu wa yuthabbituha. Karena sebagian orang dia itu melemahkan dirinya dan memperlambat dirinya. Wa yaj'alu lil ya'si tariqan wa maslakan ila nafsih. Lalu dia menjadikan perasaan putus asa itu adalah jalan untuk dirinya. Setiap ada masalah yang dihadapi, kayaknya nggak akan berhasil, kayaknya akan gagal, kayaknya tidak akan bisa. Begitu terus, maka semua yang ada di hadapan dia terasa sulit untuk dilakukan karena memang dia dari awal sudah merasa tidak mampu. Waqad sabaqa dzikru hadza, dan telah terlalu menyebutkan akan hal ini. Fa'alal insan an yakthura fin qiraati siratis salaf, untuk memperbanyak membaca perjalanan hidup para ulama salaf. Fa fiha khairun azim, ada kebaikan yang sangat besar. Li ta'rifa qadra nafsika wa ihtimamika wa hirsik, untuk engkau bisa mengetahui kadar dirimu, semangatmu, dan kesungguhanmu. Wala tahqiranna syai'a, dan jangan engkau itu meremehkan sedikit pun. Waqad a'taqallahu aqlan wa jawariha tu'inuka ala maqsadik, dan engkau dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu akal dan anggota tubuh yang bisa membantumu untuk mendapatkan apa yang engkau tuju, apa yang engkau inginkan. Fakun, kata Syekh, fakun rajulan rijluhu fis thara, jadilah engkau seseorang yang kakinya menginjak di bumi. Ath-thara itu tanah. Jadilah engkau seseorang yang meskipun kakinya menginjak di bumi, wa hammatu himmatihi fis thuraya, namun cita-cita dan keinginannya membumbung tinggi di gugusan bintang. Ath-thuraya itu bintang fajar yang terbit sangat besar dan sangat nampak pagi hari pada waktu fajar. Kita ya khawatirin azani Allah wa iyyakum, meskipun kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kaki kita menginjak di bumi, maka jangan jadikan cita-cita kita pun hanya di bumi. Jadikan cita-cita kita membumbung tinggi ke angkasa. Seandainya ya ikhwan, yang dengan itu akan menjadikan pertama keinginan kita kuat sehingga kita butuh belajar. Kalau kita merasa sudah sampai, ya sudah. Yes, pokoknya lulus. Kalau pokoknya lulus itu repot ya ikhwan. Ini pokoknya ya begini, cukup begitu, maka orang merasa puas dengan kerendahan diri. Orang merasa puas dengan sesuatu yang rendah, itu aib. Kalau memang dia bisa berusaha yang lebih. Adapun kalau memang dia sudah berusaha, Allah menakdirkan sampai di situ, katakan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ya akhwan, ya pokoknya yani selesai muhtarat sudah deh, enggak usah belajar lagi, cukup gitu. Kalau sampai di situ ya ikhwan, orang kalau sudah selesai belajar muhtarat sudah merasa hatam belajar bahasa Arab sehingga selesai dan tidak akan jadi berjuang untuk melanjutkan. Tapi kalau bayangannya saya dalam belajar nahwu harus sampai titik menyelesaikan kitab Sibawayh, maka langkahnya masih panjang, cita-citanya masih tinggi sehingga perjuangannya masih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya meleset, yang cita-citanya di bintang, seandainya meleset jatuhnya di bulan, gitu ya. Tapi kalau cita-citanya di bumi, kalau meleset jatuhnya di sumur. Lawan cita-cita di bumi, sudah cita-citanya rendah, meleset lagi, jatuh ke sumur ya. Ini jatuh ke sumur. Alhamdulillah kalau sumur, kalau lubang buaya kan jadi masalah gitu. Jadi masalah. Oleh karena itu jadikan cita-cita kita tinggi, keinginan kita tinggi, dan cita-cita seorang muslim adalah mencapai derajat yang tinggi di dunia, apalagi kita tatkala nanti berada di akhirat. Dan kita ya ikhwan berada di satu permasalahan yang Islam menuntut kita untuk menjadi orang yang menginginkan ketinggian, yaitu dalam urusan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita bahwasanya dalam urusan akhirat itu unzur ila
man fawqaka, lihat kepada orang yang ada di atasmu. Dalam masalah ilmu, lihat kepada orang yang ada di atasmu, karena itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun. Li'anna ba'dhan nasi tashhadu himmatahum kalimatun wahidah, karena sebagian orang ada yang menjadikan cita-cita dia menguat hanya karena satu kalimat. Wa taf'alu fi nufusihimul afa'il, dan berpengaruh pada dirinya dengan sangat kuat. Wa adhkuru laka amthilatun thalatha, saya akan menyebutkan kepadamu 3 contoh ala ta'thiril kalimatil wahidah, pada pengaruh sebuah kalimat. Yang pertama, Kitabul Bukhari As-Sahih, kitab Sahih Al-Bukhari. As-sahhu kitabin fil Islam, kitab yang paling sahih dalam Islam, ba'dal Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'an Al-Karim. Hadzal kitab alladhi idza kharraja li ahadin minar ruwat riwayatan fihi faqad jawazal qantara. Kitab ini apabila kitab ini menyebutkan di dalamnya salah satu perawi, ada salah satu rawi yang riwayatnya disebutkan dalam kitab ini, faqad jawazal qantarah, maka dia telah melewati jembatan. Maksudnya, kalau ya ikhwan, Imam Bukhari sampai menyebutkan seorang rawi di dalam kitab sahihnya, maka kayaknya kita tidak perlu untuk membuka kitab Jarh wa Ta'dil, cukup. Oleh karena itu dalam bahasa ilmu sanad, jadi sering ada istilah warijaluhu rijalus sahih. Ini perawi, jadi misalkan dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, para ulama tahqiq hadis, jadi kalau melihat sebuah sanad, qala Abu Dawud haddatsana fulan, qala haddatsana fulan fulan fulan, orang-orang ini semuanya ada dalam Sahih Bukhari misalkan, atau ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Para ulama jadi sebagiannya mengatakan para perawi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi nggak perlu dicek masalah ketikohannya, karena seorang perawi yang terdapat dalam kedua kitab sahih itu adalah dipastikan dia adalah seorang yang thiqah, terutama kalau Sahih Bukhari. Tinggal periksa masalah-masalah lain, putus apa enggak, syadz apa enggak dalam dunia ilmu sanad. Wa idza qila rawahul Bukhari, dan apabila sebuah hadis disebutkan bahwasanya ini adalah diriwayatkan Imam Bukhari, yaqa'u fin nafsi haibatan lah, sehingga maka akan terdapat dalam jiwa perasaan hebat, perasaan takjub, perasaan tunduk gitu kepada hadis tersebut. Kenapa? Sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dipastikan kesahihannya. Masa babu ta'lifi, apa sebab penulisan Sahih Bukhari ini? Kenapa ya kawan? Karena seorang ulama tatkala menulis sebuah kitab itu mesti ada sebab. Sebabnya terkadang karena membantah seseorang, sebabnya terkadang karena anjuran, sebabnya terkadang karena permintaan, dan karena sebab-sebab yang lain. Beliau mengatakan innaha kalimatun wahidatun fi majlisin wahid. Sebabnya adalah sebuah nasihat, sebuah kalimat. Fi majlisin wahid, dalam sebuah majlis. Waqa'at fi adhanil Bukhari, yang sampai ke telinganya Imam Bukhari. Fayassarallahu lahu ta'lifa hadzal kitab, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia yakni untuk menulis kitab ini. Alladzi rafa'a manzilatal Bukhari fi tabaqatin 'aliyah, yang dengannya Allah meninggikan derajatnya Imam Bukhari dalam derajat yang sangat tinggi. Seandainya ya ikhwan bukan karena kitab Sahih Bukhari ini, mungkin kita tidak akan mengenal siapa Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Semacam kebanyakan manusia tidak mengenal orang-orang selevel beliau, semacam Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ishaq bin Rahawayh, Yahya bin Al-Qattan, dan para ulama-ulama yang mereka semua adalah Amirul Mukminin fil hadis semacam Imam Bukhari. Tapi tidak ada orang mengenal mereka kecuali para ulama dan para penuntut ilmu. Awamnya manusia, awam kaum muslimin tidak mengenal siapa itu Ibnu Ma'in, tidak mengenal siapa itu Ali bin Al-Madini, tidak mengenal siapa itu yakni Ibnu Al-Qattan, dan para ulama-ulama selevel dengan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan Imam Bukhari dengan kitab sahih yang beliau tulis.
Faqad dzukira li ta'lifihi sahih thalathatu asbab. Disebutkan bahwasanya ada 3 sebab yang menjadikan Imam Bukhari mengarang kitabnya Sahih Al-Bukhari. Asyharuha, yang paling masyhur, dan ini yang selalu diusung oleh para ulama tatkala menyebutkan tentang sebab Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Annahu kana fi halaqati Ishaq ibn Rahawayh. Beliau berada di majelis gurunya Al-Imam Amirul Mukminin fil hadis, Al-Imamul Mujtahidul Mutlaq, Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh. Seorang imam, teman karib Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan satu level dalam ilmu dan dalam umur. Sama-sama Amirul Mukminin dalam hadis, sama-sama imam mujtahid mutlak dalam fikih dan dalam ilmu-ilmu yang lain. Dan keduanya, baik Imam Ahmad maupun Imam Ishaq, adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Dalam majelis Al-Imam Ishaq bin Rahawayh, yani Imam Bukhari mendengarkan beliau berkata satu kalimat. Faqal, Al-Imam Ishaq mengatakan, "Lau anna ahadakum yajma'u kitaban fima sahha min sunnatir Rasul." Seandainya ada salah satu di antara kalian yang mengumpulkan dalam satu kitab hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala itu belum ada satu kitab hadis yang semua isinya hadis sahih saat itu, sampai di zaman itu. Karena berarti itu adalah zamannya Imam Ahmad. Berarti kitab hadis yang tatkala ditulis adalah Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim, belum ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan semua kitab-kitab hadis itu karena semuanya adalah murid-murid mereka. Imam Ishaq tatkala itu mengatakan, seandainya di antara kalian ada yang menulis mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlatan wahidah, satu kata, satu kalimat, satu nasihat. Qala Ishaq, yang dikatakan oleh Ishaq ibn Rahawayh, fawaqa'a dzalika fi nafsil Bukhari, lalu itu pun masuk ke dalam hati sanubarinya Imam Bukhari. Fasannafa hadza al-kitab al-azim, maka beliau menulis kitab yang agung ini, alladzi asbaha asahha kutubis sunnah 'ala al-itlaq, yang menjadi kitab yang paling sahih, kitab sunnah yang paling sahih secara mutlak. Sebuah nasihat yang terkadang kita nggak tahu ya kawan, ternyata nasihat itu sangat berpengaruh kepada orang lain. Dan itu ya kawan, kita rasakan terkadang. Makanya ya kawan, jangan pelit dengan satu nasihat. Jadi terkadang nasihat kita itu tidak mengena pada orang itu, tapi akan mengena kepada orang lain. Ini akan mengena kepada orang lain. Salah satu ikhwah, adik kelas anak, adik kelas atau 2 angkatan di bawah anak, itu sekarang sudah jadi salah satu masyayikh Indonesia. Anak nggak menyebutkan siapa orangnya, salah satu ustadz Indonesia gitu ya. Dalam beberapa munaqasyah ilmiah pada waktu ketemu di daurah, anak mendapatkan subhanallah, anak lulusan Libya begini, ini bagus sekali. Itu karena itu 2 angkatan di bawah anak. Kemudian anak katakan, ya akhi, gimana dulu anda belajar? Anak, ya ustadz, belajar sesuai dengan nasihat antum. Imam pernah nasihati antum? Imam pernah nasihati antum? Kalau iya. Antum dulu tatkala menjelang lulus, antum menyematkan satu nasihat, ya fulan, enggak ada sebutan namanya, ilzamil maktabah, dari zuhur sampai asar, pokoknya jadwal antum di maktabah, jangan keluar dari maktabah kecuali untuk pipis dan yang lain itu, jangan keluar dari maktabah. Ana tidak pernah menyelisihi nasihat antum. Ana pokoknya setelah salat zuhur sampai asar selalu di maktabah. Fa waqa'a fi nafsi ulumun katsir. Nasihat ya ikhwan, terkadang yang ngasih nasihat enggak pernah sadar bahwasanya dia memberi nasihat, tapi itu masuk ke dalam sebuah jiwa yang menjadikan orang itu mendapatkan manfaat dan antum mendapatkan pahala tanpa antum sadari. Lihat Ishaq bin Rahawayh,
keagungan Sahih Bukhari, kalau Imam Bukhari mendapatkan keutamaan dan mendapatkan pahala dari semua orang yang mengajarkan Sahih Bukhari, maka Imam Ishaq juga mendapatkan pahalanya. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang bisa mengetahui hadis sahih karena Imam Bukhari. Setiap dia mempelajari hadis sahih, Imam Bukhari mendapatkan pahalanya. Dan Imam Bukhari menulis kitab itu karena Ishaq. Maka Imam Ishaq gara-gara satu kalimat pendek, dia mendapatkan pahala ajar Sahih Bukhari. Sebuah nasihat yang jangan antum remehkan tatkala memasuki hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan ilmu kepadanya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, hadzal imamul fahl, seorang imam agung. Al-fahlu ya ikhwan, jantan, pejantan. Al-fahlu itu kalau binatang adalah binatang pejantan. Kalau laki-laki, ya laki-laki seorang imam yang jagoan, gitu kalau bahasa kita. Alladzi yaqulu anhu as-Subki, yang dikatakan oleh Imam As-Subki rahimahullah, amma ustadzuna Abu Abdillah, adapun ustadz kami. Lafaz ustadz itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Bedanya ustadz zaman dulu jago, imam ustadz zaman sekarang enggak ngerti. Amma ustadzuna Abu Abdullah, adapun ustadz kami Al-Imam Abu Abdullah Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam As-Subki ya ikhwan, imam agung mazhab Syafi'i. Karena Imam Zahabi meskipun beliau adalah muridnya Ibnu Taimiyah, tapi beliau tidak meninggalkan mazhab Syafi'inya. Jadi beliau tetap dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Fa basarun la nadhira lahu. Dia adalah orang yang sangat cermat yang tidak ada tandingannya. Wa kanzun huwal malja'u idza nazalatil mu'dhalah. Dan dia adalah sandaran, tempat berpijak apabila turun sesuatu yang sangat rumit. Imamul wujudi hifzan, imam dalam masalah hafalan dari semua yang ada. Wa dhahabul asri ma'nan wa lafzan, dia adalah emasnya zaman ini. Wa syaikhul jarhi wa ta'dil, gurunya syekhnya ilmu jarh wa ta'dil. Wa rajulur rijal fi kulli sabil, dan dia adalah orangnya dalam dunia ilmu sanad. Yani ka'annama jumi'atil ummatu fi sa'idin wahid, seakan-akan semua manusia itu dikumpulkan di satu pelataran. Fanadharaha, lalu Imam Az-Zahabi melihat kepada semua orang tersebut. Thumma akhadha yukhbiru anha ikhbara man hadaraha, kemudian dia mulai menyebutkan, menghabarkan tentang berita mereka satu persatu. Antum ya ikhwan, kalau membaca kitab-kitab Zahabi, antum akan menemukan keajaiban. Dari mana Imam Zahabi mengetahui orang ini hari ini begini, orang ini hari itu begitu, kemudian setelah itu ke sini, setelah itu ke sana, setelah itu begini, setelah itu begitu. Kayaknya Imam Zahabi menyertai hidup orang ini dari awal sampai mati. Padahal itu ratusan dan ribuan orang yang dia tulis dalam kitabnya, terutama kitab agung beliau Syiar A'lamin Nubala. Sababu talabihi lil ilm li ilmil hadis, sebab dia mencari ilmu hadis, menuntut ilmu hadis adalah kalimatun wahidatun, satu kalimat. Yaqulu huwa binafsihi anil Imamil Barzali, dia mengatakan, menceritakan tentang dirinya sendiri tentang al-Imam, gurunya Al-Imamul Barzali. Innahu lamma ra'a khattahu, bahwasanya Al-Imamul Barzali tatkala melihat model tulisan Az-Zahabi yang tatkala itu masih kecil, masih pemula dalam belajar kayak kita. Qala lahu, maka Imam Az-Zahabi, Al-Imam Al-Barzali mengatakan, inna khattaka hadza yushbihu khattal muhadditsin, tulisan kamu ini, khat kamu ini mirip dengan khat tulisannya ahli hadis. Qal, Imam Az-Zahabi mengatakan, fahabbaballahu alayya ilmal hadis, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku cinta kepada ilmu hadis. Kenapa? Punya perasaan bangga, tulisan saya tulisan ahli hadis, berarti saya pun harus jadi ahli hadis, gitu ya. Tulisannya ada udah mirip kok, apalagi nanti ilmunya, gitu ya. Akhirnya beliau benar-benar menjadi cinta ahli hadis, cinta ilmu hadis, dan beliau menjadi orang yang tiada tandingannya dalam ilmu hadis. Sehingga Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar ya ikhwan, adik kelasnya Al-Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Az-Zahabi itu ada
di daerah Irak, sedangkan Imam Ibn Hajar di Mesir. Itu kalau guru murid enggak, adik kakak itu. Jadi secara umur mereka adik kakak. Ya senior junior kalau bahasa kita gitu ya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni mithla adh-dhahabi. Ya Allah, jadikan aku semacam Imam Zahabi. Jadi kenapa? Karena keagungan Imam Zahabi pada zaman itu, dan Allah mengabulkan doanya Hafidz Ibnu Hajar. Dan bahkan saya katakan dalam beberapa disiplin ilmu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih unggul dibandingkan dengan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Fangdur, lihatlah, madza fa'alat hadhil jumlah fil Imam Az-Zahabi. Apa yang berbuat jumlah ini, apa yang diperbuat oleh kalimat pendek ini dalam diri Imam Az-Zahabi. Faqad sara min a'immatil hadithi wa huffadhihi wa nuqadih. Dia menjadi salah satu imam ahli hadis dan salah satu kritikus seorang ahli hadis dan penghafal ahli hadis. Wallahu a'lam. Nah, yang ketiga, contoh bagaimana kita ya akhwan jangan remehkan sebuah nasihat meskipun kecil. Ma dzakarahu Muhammad ibn Nasr. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Nasr fi Mukhtasar Qiyamil Lail. Dalam kitab beliau Mukhtasar Qiyamil Lail. Beliau mengatakan wa kana Silah ibn Ashyam. Dan adalah Silah itu nama orang ya kawan. Silah ibn Ashyam. Yakhruju ilal jubbani yata'abbad. Dia itu keluar ke padang pasir untuk beribadah kepada Allah. Fakana yamurru ala syababin yalhuna wa yal'abun. Dia melewati para pemuda yang mereka itu hanya bermain-main dan bersenang-senang. Yani faqala lahum, salah cerita itu. Maka Al-Imam Silah mengatakan pada mereka, akhbiruni, coba sampaikan kepadaku, an qaumin, kalau ada sebuah kaum aradu safara, mereka itu ingin safar sampai ke satu tujuan. Namun sayang, fajarun nahar, mereka kalau siang mereka itu berteduh, menyimpang dari jalan yang asli. Kenapa? Panas. Kalau siang panas, istirahat dulu. Wanamul lail, kalau malam ngantuk tidur. Orang mau perjalanan, ingin ke Jakarta, naik mobil, pagi hari mau berangkat, nanti panas, istirahat aja lah. Begitu maghrib, ngantuk, tidur aja. Kapan nyampainya? Jadi nggak nyampe ya kawan. Mata yaqta'una safaruhum. Orang yang model semacam itu kapan dia itu bisa melewati perjalanan mereka? Fakana kadzalika, maka demikian juga yamurru bihim fayaqulu lahum. Dia setiap kali lewat pada orang-orang itu selalu mengatakan kalimat semacam itu. Famarra bihim dzata yaumin, maka suatu hari dia pun lewat pada mereka. Faqala lahum hadhil maqalah. Yani maka dia pun mengatakan kalimat yang sama. Fantabaha syabun minhum, maka salah satu pemuda di antara mereka yang biasanya hanya main-main itu mengatakan, yani ya qaum, wahai teman-teman, ya qaum, wahai kaum, innahu wallahi ma ya'ni ghairana. Dia itu demi Allah tidak menginginkan kecuali kita. Nahnu bin nahari nalhu wa bil laili nana. Kita kalau siang hari hanya main-main, kalau malam hari hanya tidur. Yani summa taba'a Silah, kemudian dia mengikuti Al-Imam Silah. Falam yazal yakhtalifu ma'ahu ilal jubban. Dia selalu mengikuti yani Imam Silah ke padang pasir. Fayata'abbadu ma'ahu hatta mat, sehingga dan dia beribadah bersama Imam Silah sampai meninggal dunia. Ini akhwan contoh kecil, jangan kita meremehkan satu nasihat, baik bagi yang dinasihati maupun bagi yang memberikan nasihat. Bagaimana kita mempelajari bahasa yang baik dan harus membaca kitab apa? Ikuti aja Muqarrar Mahat ya. Ikuti aja Muqarrar Mahat. Muqarrar Mahat itu sudah hasil ijtihad yang mapan. Karena bahasa itu harus gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Bahasa ya ikhwan itu harus gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Ilmu nahwu, sharaf,
syafahi, tahriri, khat. 5 ilmu ini dasar. Dan untuk penyempurnaan balaghah yang keenam. Untuk penyempurnaan ya ikhwan, balaghah. Untuk pengembangan masih banyak yang lain. Ini, untuk pengembangan masih banyak yang lain. Kalau antum hanya perhatian pada salah satu di antara 5 ilmu ini macet bahasanya. Nahwunya mapan, sorofnya jeblok. Sama aja ya ikhwan. Sorofnya sambil tidur itu hafal, nahwunya jeblok, sama aja gitu ya. Nahwu sorof bisa, syafahi nggak pernah ngikuti, sama aja gitu ya. Dia kalau ngomong bahasa Arab akan yakni gitu terus, nggak melaku pokoknya sama yakni gitu ya. Nggak terus itu. Kalau yani nahwu sorof syafa'inya mapan, tahririnya nggak bisa. Kalau dia nulis kalah yani ayam yang nyengker nggak kebaca. Saat ini bisa dibaca nggak bisa difahami. Yang sairnya bisa dibaca nggak bisa difahami. Itu semuanya akhwan tanpa kaidah penulisan yang bagus, jadi maka nggak karu-karuan juga. Jadi maka nggak karu-karuan juga. Oleh karena itu, jadi dasari ilmu bahasa antum dengan 5 ilmu ini. Jangan remehkan salah satu. Antum jangan katakan khot mudah deh khot. Khot itu bukan perkara remeh ya akhwan. Jadi anak aja nggak bisa khot kok. Ya khot itu bukan perkara remeh, gitu ya. Syafahi, tahriri itu bukan perkara remeh. Antum yang sebelum masuk Mahat Ali, ana selalu menekankan, tekankan ilmu kalian di 5 ini. 5 ini jadikan kebutuhan primer, yang lainnya sekunder. Yang 5 ilmu ini sebelum masuk Mahat Ali, sebelum masuk kelas 1 Ali, jadikan ilmu dasar antum di 5 ilmu itu. Nahwu, sorof, syafahi, tahriri, khat. Gitu ya. Yang lainnya dipelajari, tapi tekankan di 5 ini, 5 ilmu itu. Nanti kemudian ini pada ilmu-ilmu yang lainnya kalau sudah masuk Mahat Ali. Penyakit ya ikhwan sebagian kita syafahi itu enggak usah masuk enggak apa-apa gitu. Tahriri males gitu. Kalau pelajaran akidah, pelajaran manhaj itu semangat lah, kebalik ya ikhwan. Antum harus balik itu. Kalau seandainya antum enggak bisa balik, standarkan sama. Semua ilmu sama karena bahasa sangat menentukan jadi untuk memahami ilmu-ilmu berikutnya. Apakah orang yang faham itu harus hafal? Karena terkadang seorang itu faham suatu masalah, namun kalau ditanya ia lupa. Yani ia lupa. Kalau lupa semua ya akhwan, nggak ada gunanya faham dia. Apa hukumnya ini? Pokoknya saya faham kok, tapi nggak tahu bagaimana jawabannya. Sama aja ya, nggak ada gunanya ilmu antum kalau semacam itu. Jadi minimalnya hafal dan faham itu, jadi dasar hafal. Ada yang dia hafal dan ada yang dia faham itu wajib. Jadi meskipun untuk pengembangan kadang-kadang orang itu lebih kuat pemahamannya dan terkadang orang itu lebih kuat hafalannya, terkandung pada kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Wallahu alam, insyaallah Subhanahu wa taala ini kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.